Oke, kalau kita sudah bahas tentang peran rumah, orang tua, dan keluarga dalam pendidikan anak, sekarang kita bahas tripusat yang kedua, yaitu sekolah. Apa peran sekolah dalam pendidikan anak di era new normal atau di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang? Teman-teman sekalian, di video sebelumnya seolah-olah saya lebih banyak, seolah-olah ya, ingat jangan dikatakan sebenarnya. Seolah-olah sepertinya saya seperti membela sekolah dan agak sedikit marah sama orang tua. Tapi sebenarnya tidak begitu. Tidak begitu teman-teman sekalian. Ya, saya juga punya kritik untuk sekolah. Oke, kita juga sama-sama harus melihat sekolah ini. Dan saya harap Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dimanapun Anda, ya, tolong dengarkan suara hati dari orang tua. Saya orang tua murid, saya orang tua anak, ya, yang saya juga menyekolahkan anak saya di sekolah, gitu. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang akhirnya kami sebagai orang tua, dan saya bisa mengerti apa yang dirasakan oleh para orang tua yang lain begitu. Mengapa tugas mendidik anak itu seolah-olah menjadi sebuah beban? Ya, salah satunya yang pertama adalah kurang koordinasi antara pihak sekolah ataupun guru dengan orang tua. Ya, di beberapa sekolah yang bagus mungkin, yang kualitasnya internasional mungkin gitu ya, koordinasi itu mungkin terjadi bahkan sejak anak didaftarkan ke sekolah itu. Ya, diberitahu bahwa nanti peran murid itu adalah begini, peran guru adalah begini, dan peran orang tua adalah seperti ini. Dan komunikasi di antara mereka selalu terjadi. Itu di sekolah yang bagus. Tapi mungkin di sekolah-sekolah yang notabene hanya maaf-maaf begitu ya, standar begitu, kemudian juga tidak terlalu memperhatikan bagaimana relationship antara orang tua dengan sekolah, antara murid dengan guru, antara murid dengan orang tua juga gitu. Tidak terlalu memperhatikan itu, ya. Lebih banyak memperhatikan konten-konten pembelajaran, konten-konten pendidikan. Ini akhirnya menjadi sebuah dilema pada saat pandemi ini terjadi. Intinya gini, Bapak Ibu guru dan manajemen sekolah yang saya hormati, bisa nggak sih orang tua ini dikasih guidance? Ya, kan Anda mengharapkan para orang tua, Anda mengharapkan saya sebagai orang tua untuk bisa membimbing anak saya. Bapak Ibu sekalian, saya ketika memasukkan anak saya ke dalam sekolah, itu dilandasi dengan sebuah kesadaran bahwa saya tidak mampu. Artinya saya butuh bantuan. Please, school, please, sekolah, please Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Saya ini butuh bantuan supaya anak saya bisa terdidik dengan layak. Saya tidak sanggup sendiri Bapak Ibu. Ya, tolong banget. Saya ini tidak sanggup sendiri. Kenapa? Karena saya punya tugas yang lain. Yang bisa dikatakan tugas itu pun penting. Apa itu? Cari nafkah, Pak, Bu. Cari penghidupan. Dan kita tahu perekonomian di Indonesia itu nggak bagus-bagus amat, gitu. Apalagi di era sekarang. Ya, jadi oleh karena itu saya minta bantuan pada Bapak Ibu untuk ikut mendidik anak saya supaya anak saya ini kualitas hidupnya nanti jauh lebih baik dari saya. Saya datang ke sekolah itu dengan sebuah kesadaran tentang ketidakmampuan saya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini harus dipahami dulu oleh pihak sekolah. Orang tua itu datang ke sekolah, mendaftarkan anaknya, ya, atau nyuruh anaknya daftar sendiri, itu dilandasi sebuah ketidakmampuan, ketidaksanggupan, ketidaktahuan bahkan tentang bagaimana mendidik anak supaya kualitas hidupnya jauh lebih baik dari orang tuanya. Jadi ini mohon dipahami dulu. Nah, ketika Bapak Ibu mengembalikan anak itu kepada kami, kepada orang tua, ya, karena sekarang sedang terjadi krisis, sedang terjadi pandemi seperti sekarang, Anda mengembalikan kepada orang yang sedang kebingungan. Bingung dengan kehidupan,
bingung dengan mencari nafkah yang semakin kompleks, bingung dengan isu-isu yang simpang siur, dan termasuk bingung untuk mendidik anak itu seperti apa. Karena ketika saya datang ke sekolah Anda pun, ya, itu sudah dilandasi dengan rasa tidak mampu, bingung, tidak sanggup gitu loh. Maka ketika Anda minta, Bu, Bapak tolong dibimbing anaknya di rumah untuk belajar gitu. Satu pertanyaan saya adalah bagaimana caranya, Bu, gitu loh. Pak, bagaimana caranya gitu. Kasih tahu saya. Kasih tahu saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Peran saya apa? Peran saya. Ya, apakah saya harus menggantikan Bapak Ibu sebagai guru, mengajar gitu, saya sediakan papan tulis gitu. Saya ajak dia menulis begitu. Saya ajarkan huruf-huruf begitu. Atau bagaimana gitu? Apa yang harus saya lakukan, Bu, Pak, gitu ya. Gitu. Ya. Jadi guidance ini yang diperlukan gitu. Nah, karena tidak ada guidance ini, akhirnya saya orang tua merasa ini menjadi sebuah beban gitu. Sebenarnya kalau ada guidance itu beban itu terurai, Bapak Ibu sekalian. Contoh guidance nih ya. Bapak Ibu memberikan jadwal kepada kepada anak itu. Hari Senin sampai dengan hari Jumat. Harus belajar apa, berapa jam. Nah, di dalam pembelajaran itu orang tua ngapain gitu loh, Bu? Apakah harus ngajarin bener-bener melototin anak gitu ya? Nungguin anaknya bener-bener gitu kan? Apakah begitu? Atau mesti apa? Jadi teman diskusi misalnya gitu loh, menggantikan peran sebagai teman di kelasnya begitu? Atau bagaimana? Ya, atau hanya memfoto misalkan, ayo kamu nak belajar situ nanti ibu videokan atau bapak videokan, saya kirim ke WA-nya bapak ibu guru. Atau seperti itu. Saya juga nggak tahu bapak ibu, gitu ya. Jadi tolong kami ini diberikan guidance. Kalau bisa bapak ibu berkomunikasi dengan kami gitu loh, ya, dibimbing gitu ya. Misalkan lewat grup WhatsApp gitu kan, untuk yang bisa berinternet begitu ya, diberikan grup WhatsApp, di grup WhatsApp itu diberikan guidance. Bapak Ibu tolong di hari Senin misalnya Anda melakukan ini untuk anak-anak. Jadi kan di kelas-kelas itu dibikin sebuah grup ya, isinya orang tua murid. Tolong pada saat ini melakukan ini. Tolong anaknya ketika melaksanakan tugas di halaman sekian, Bapak Ibu nanti menandatangan ya, misalkan. Tolong nanti ketika anak-anak Anda itu mengajak Anda diskusi, Anda perhatikan anaknya dengan baik. Tatap matanya, walaupun Anda tidak mengerti isi diskusiannya, setidaknya responlah dengan cara yang baik. Ya, guidance kayak gitu kan bisa dikomunikasikan gitu loh, ya. Nah, ini yang mungkin akan jadi solusi. Setidaknya beban-beban yang kami rasakan ini terurai gitu loh. Karena kami orang tua kalau disuruh ngajar seperti Bapak Ibu guru yang profesional, terdidik dengan khusus begitu, kami juga kewalahan, nggak bisa Pak Bu. Ya, kami mungkin hanya bisa memberi support, dan support apa tuh peran kami itu gitu. Ya, jadi mungkin dalam lembar instruksional atau apalah di buku gitu ya, di LKS apa itu, tolong dituliskan, ini tugas anak, ini peran orang tua. Ini tugas anak, ini peran orang tua. Tolong begitu gitu. Ya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu guru, online ini sekarang menjadi sebuah permasalahan. Ya, kita mesti tahu, kita mesti ingat. Indonesia itu, negara kita ini termasuk yang kualitas jaringan internetnya tidak bagus. Ya mungkin karena faktor geografis juga Bapak Ibu sekalian, ya. Ada yang sinyalnya bagus, ada yang bisa dapat sinyal bagus, ada yang enggak gitu. Tolong ini dipetakan gitu loh. Ya, kita jangan fokus ke online, Fokus kita adalah anak bisa belajar tapi berjarak. Solusinya apa? Online itu salah satunya. Ya,
Menggunakan teknologi informasi, menggunakan teknologi digital online itu hanya salah satu, Pak, Bu. Artinya jangan bikin media cuma satu. Atau misalkan begini, ya sudah tahu ada di sebuah sekolahnya itu ada di sebuah eh, perkampungan, ya mohon maaf gitu. Ada di sebuah perkampungan yang tidak tersentuh internet. Ya buat apa memaksakan online gitu? Kenapa tidak didistribusikan aja media belajarnya? Pakai pos ke, gitu ya, bekerja sama dengan kelurahan ke, bekerja sama dengan kecamatan ke, begitu, didistribusikan begitu, ya. Kan medianya bisa begitu. Jangan fokus hanya pada online. Solusinya bukan hanya online begitu. Ini konteks kita adalah pembelajaran berjarak, pembelajaran jarak jauh. Ya, untuk mereka yang memiliki konektivitas internet yang bagus, bisa online, ya pergunakanlah itu. Tapi yang tidak bisa, jangan memaksakan. Karena itu nanti malah membuat anak jadi tidak bisa belajar, tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Buku-bukunya kan ada, Pak Bu, sudah disiapkan. Ya, kalau misalkan tidak bisa belajar secara online, ya buku itu di drop kayak bisa di kelurahan. Oke, nanti misalkan RW ini biar nggak terjadi penumpukan ya. RW ini hari apa datang, silakan ambil buku untuk anak-anaknya. RW sekian ambil di kelurahan untuk buku-buku untuk di anak-anaknya. Kan bisa begitu. Ya, sebulan sekali atau berapa 3 bulan sekali misalkan pekerjaan anak-anak buku-buku itu dikumpul, oke, lalu ditukar dengan yang baru. Nah, buku dikumpul itu dinilai gitu. 3 bulan sekali kelamaan mungkin ya, sebulan sekali aja kali. Ya. Jadi tugas-tugas dinilai oleh guru-guru, ya dikumpul kembali di kelurahan. Nanti di kelurahan itu ditukar dengan yang baru. Dengan pelajaran untuk di bulan berikutnya. Terus sampai ke 1 semester. Berarti ada 6 kali perputaran. 6 kali distribusi. Ya, buku-buku belajar, media-media belajar, dan apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak dan yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Kenapa nggak pakai media cara begitu? Ya memang ini bukan terlepas. Ini berhubungan juga dengan peran lingkungan, RT, RW, kelurahan, kabupaten, kota, negara, dan kita bicara pemerintah. Video berikutnya kita akan bicara tripusat yang ketiga, lingkungan. Saya Muhammad Isman.